terkait lagi dan lagi yang sifatnya itu persidangan yang Niki akhirnya membacakan pledoi nota pembelaan dia terkait dia dituntut 11 tahun oleh JPU dan juga 2 miliar. Niki merasa kecewa karena dibilang oleh JPU Niki tidak sopan di dalam persidangan sampai dituntut 11 tahun. Dan dia menanyakan tidak sopan itu seperti apa. Dia bilang, apa karena perdebatan dia selama ini dengan JPU itu membuat Niki dituntut 11 tahun. Apa pendapat hukum yang sudah melalang buana mengikuti persidangan ini bisa seperti apa? Jadi gini, saya perlu menjelaskan sedikit ya, agar mungkin sama-sama kita bisa belajar. Di dalam sistem hukum kita ini menganut Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon ya dalam sistem ya. Jadi code law, pembukuan secara tertulis. Tentunya dalam proses persidangan adalah tahapan akhir dari sistem hukum ya, dalam menguji kebenaran material dalam pidana. Kalau untuk perdata kebenaran formil, itu perbedaannya. Itu kalau kita belajar kuliah hukum yang betul gitu ya. Nah, maka apa yang tadi Mas sampaikan pertanyaannya ini juga sebagai pengayaan untuk masyarakat. Dan ini juga harus kita ingatkan juga bagi aparatur hukum. Ini ada dua sisi nih Mas. Dalam sistem hukum Indonesia adalah produk adaptif dan asimilatif. Penyesuaian itu dari Belanda selaku penjajah kolonial kita dulu. Ya, meskipun alhamdulillah nanti tahun 2026 kita sudah dapat melaksanakan KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, itu pelaksanaan 3 tahun setelahnya adalah 1 Januari 2026 kita memiliki produk KUHP pidana buatan anak bangsa sendiri dengan semua ahli hukum di seluruh Indonesia. Maka kita sudah tidak lagi memberlakukan KUHP pidana zaman Belanda. Ya, karena kita yakin dengan ahli hukum di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Dan KUHP-nya pun itu insya Allah pun berlaku tahun 2026. Ya, karena sudah diketuk sama pihak DPR dan pemerintah tentunya ya. Itu mekanisme tata negara kita yang harus kita hormati di sisi yang lain. Oke, kembali ke sini. Tentunya dari dasar tadi yang saya sampaikan, maka korban itu, siapapun korban, sekali lagi, siapapun korban dalam pidana, itu diwakili oleh negara, Mas. Negara melindungi warga negaranya yang memang menjadi korban. Itulah diwakili oleh siapa? Oleh jaksa. Prosecutor kalau dalam bahasa asing lainnya. Gitu loh. Bukan Polri. Polri ini pintu buka asal muasal, gitu kan? Dalam proses penegakan hukum pidananya. Tetapi yang mendakwa, yang menuntut, ya, penyidik dan penuntut itu adalah jaksa, prosecutor. Maka jaksa ini punya teori adagiumnya, punya teori pembelaannya, punya teori kewenangannya. Di dalam otaknya gampangnya begini, pokoknya salah. Paham ya Mas? Dalam pendidikannya bahkan kejaksaan itu Mas, itu sudah diplatform oleh mereka loh sebenarnya. Apa? Warga negara yang diduga salah adalah salah Mas. Itu memang harus begitu. Itu di sisi yang lain. Ya kan? Kenapa? Dia mewakili negara untuk menghukum, untuk menuntut, bahasanya gitu loh. Untuk memasung hak kebebasan warga negara yang memang diduga pelaku ini. Untuk apa? Dihukum Mas. Dia hadirkan di persidangan untuk diputus oleh majelis hakim. Di sisi yang lain, sistem hukum kita itu ada namanya terpidana, terdakwa, suspek. Gitu loh. Apa? Dia yang diduga sebagai pelaku. Karena sistem hukum kita ini sudah betul-betul disempurnakan, kita meratifikasi semua peraturan-peraturan yang memang telah disepakati oleh internasional dalam menjaga apa? Hak asasi manusia. Maka zaman Belanda tadi di awal itu sudah ada namanya pokrol bambu. Istilah advokat lawyer itu pokrol bambu. Ya, apa yang memahami hukum di pengadilan untuk membela si pelaku. Disempurnakanlah oleh KUHP-nya
produknya Belanda tadi. Itulah namanya penasihat hukum. Apa fungsinya dia? Ini jaksa di tangan kiri saya, kanan ini adalah penasihat hukum. Apa? Untuk memastikan apakah jaksa ini dalam teorinya pelaku itu bersalah. Maka dia harus membuktikan dakwaannya. Kalau penasihat hukum, teori dan adagiumnya itu dipastikan sebaliknya. Dia harus bisa memastikan bahwasannya pelaku itu tidak bersalah. Apa yang didakwa oleh pihak jaksa ini itu tidak bisa dibuktikan. Yang akhirnya majelis hakim memberikan pertimbangan dan kembali memutuskan. Salah dan atau tidak salah. Ya, 3 dalam putusan. Bersalah, bebas, lepas. Onselah, prospek, terpidana. Hukum, vonis. Gitu ya. Itu adalah 3 putusan dalam hukum pidana. Gitu loh. Nah, kembali kepada yang terjadi di persidangan antara Nikmir gitu ya, yang sangat viral ini, dan juga pihak jaksa. Ini tidak boleh terjadi kalau pandangan saya. Gitu loh. Jadi seharusnya perdebatan dan ataupun pertaruhan pembuktian dalam persidangan itu dibuka selebar-lebarnya. Tidak boleh, ini kalau bahasa anak sekarang baperan. Saya ini adalah pelaku salah satu yang gebrak meja di persidangan. Saya diusir, saya diskorsing. Ini fakta, Mas. Ya, mungkin majelis hakim yang terhormat yang mengenali saya masih ingat saya gitu kan. Akhirnya saya diskorsing gitu ya, saya diusir gitu kan dan sebagainya. Ini fakta, Mas. Kenapa? Saya membela klien saya untuk mempertahankan bahwasannya dakwaan jaksa ini tidak bisa dibuktikan gitu loh, Mas. Maka seharusnya ketika memang jaksa melaksanakan tugas pokok fungsi sebagai perwakilan negara, tidak boleh baper. Harus keluar dari jalur kepentingan pribadi. Melepaskan ego pribadi yang melekat di mana seragamnya dia itu adalah seragam negara. Gitu loh. Dia nggak boleh. Seharusnya yang terjadi adalah pertaruhan bagaimana jaksa dapat membuktikan dakwaan pasal pemerasan dan jungto TPPU-nya itu dapat dia buktikan. Mengenai soal nanti penasihat hukum dan si terdakwa dalam hal ini Nikmir memprotes, mengkontra, itu adalah tugas sebagai sistem hukum. Ini dilindungi oleh undang-undang, Mas. Ini diakui oleh negara sebagai sistem hukum. Jadi penasihat hukum dan terdakwa contoh, dia mengkontra, dia melawan, itu adalah sangat diperbolehkan di dalam sistem hukum kita. Gitu loh. Ini jangan menjadi polemik yang seolah-olah karena Nikmir mungkin ya dalam persidangan kan luar biasa nih media kan, gitu kan, mengekspos beliau ini, itu seolah-olah kesannya ditangkap oleh jaksa, wah dia melawan jaksa, memberikan mungkin menurunkan nilai dan sebagainya. Akhirnya jaksa ini secara subjektif memberikan tuntutan yang luar biasa 11 tahun seperti itu, Mas. Berarti bisa bilang itu hal wajar dan sah-sah saja bagi seorang Nikmir sebagai terdakwa untuk sah banget. Tidak ada masalah, itu bukan poin buat untuk ibaratnya menjatuhkan hukuman berat ke Nikmir, bisa dibilang gitu. Itu sangat sah sekali, Mas. Posisi saya pernah membela korban, Mas. Ya, saya pernah mendampingi korban, otomatis kan saya menyerahkan kepada jaksa untuk dihukum si pelaku. Juga saya pernah membela si pelaku, Mas. Saya pernah membela terdakwa sampai divonis. Bagaimana dakwaan jaksa tadi? Saya bisa patahkan dengan analisis bukti-bukti hukum. Itu sangat lumrah terjadi. Yang harus masing-masing itu dihormati. Ingat loh, Mas, Nikmir itu pakai penasihat hukum. Perhatiin oleh Mas, jubah toganya itu sama, Mas, dengan jaksa. Tandanya apa? Sederajat secara sistem hukum di Indonesia. Tapi jaksa di sebelah kiri dari depan, penasihat hukum sebelah kanan dan atau advokat, di atasnya sama-sama adalah majelis hakim. Jadi apa? Negara itu berantem dengan warga negaranya. Mempertahankan masing-masing
argumen hukum. Jadi nggak boleh, Mas. Akhirnya apa? Keluar dari kewenangan sebagai jaksa atau kewenangan sebagai penasihat hukum. Nggak boleh, Mas. Gitu loh. Ini poinnya seperti itu gitu loh. Bang, jadi kalau kita bisa nilai, abang sebagai penasihat hukum juga yang sudah lalang buana nih di dunia persidangan, wajar atau pantas nggak sih Niki dituntut 11 tahun dan denda 2M? Apa ada dendanya 2M? Karena Niki bilang dia merasa dijebak oleh RG terkait yang uang 4M itu. Karena bagi dia kalau ternyata uang 4M itu adalah untuk menjebak dia, itu hal yang kecil, dia bisa balikin ternyata. Karena dia merasa dia dijebak dan dia merasa tidak pernah merasa untuk memeras, kata-kata memeras itu tidak ada memeras, karena dia merasa itu ada kesepakatan dengan RG yang seperti kita pernah bilang juga. Jadi tetap kekeh dengan ada kata kesepakatan yang dia bilang yang si RG suruh bayar ke PT perumahan yang itu dan 2M-nya cash ngasih main, malah RG yang mengejar Mail, bukan yang Niki yang memaksa untuk meminta uang itu. Gimana? Ya, saya sedikit mengambil adagium anonim ya. Dalam perkara hukum, Mas, itu jangan sekali-kali mengomentari bukan orang hukum. Dan juga perkara hukum jangan dianalisis oleh bukan praktisi hukum atau advokat dan atau memang di bidang hukum ahlinya. Karena nanti ini sumir nantinya. Itu satu. Apalagi dikomentari oleh masyarakat umum yang bukan di bidang hukum. Karena perkara hukum itu, Mas, itu begitu banyak analisis teori referensi hukumnya. Gitu loh. Ya, mungkin nanti kita bicara kalau memang orang kuliah hukum pasti akan tahu gitu bagaimana mulai dari PIH semester 1 sampai akhir gitu ya, mata kuliah khusus dan sebagainya. Itu tuh ada pengembangan filsafat hukumnya. Jadi jangan pernah, harapan saya ini asal gitu loh. Karena perkara hukum tuh, Mas, satu dengan satu yang lain. Perhatikan, Mas, walaupun pasalnya sama, Mas, berbeda loh, Mas. Pasalnya sama, pembunuhan 338, 340 misalkan. Satu perencanaan, satu tidak. Itu beda loh, Mas. Analisisnya sangat berbeda. Gitu loh. Jadi meskipun pasalnya sama, yang dituntutnya, gitu ya, yang disangkakan pasalnya sama, itu tapi berbeda. Nah, ini perlu saya harus awalkan sampaikan dulu, gitu loh. Nah, menyangkut kepada perkara Nikmir, tentunya kan saya mewakili dari referensi hukum yang tentunya saya ketahui. Karena Nikmir ini kasusnya ini dahsyat. Netizennya juga dahsyat. Yang satu pro dan satu kontra. Jadi kalau misalkan contoh ada praktisi hukum yang sedikit kayaknya membela Nikmir, wah ini pro Nikmir, gitu ya. Kalau yang sedikit kontra Nikmir, wah ini kontra Nikmir gitu ya. Ini netizennya luar biasa nih kalau soal Nikmir nih. Tentunya saya harus mengambil sikap dengan di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Contoh, waktu perkaranya anaknya Nikmir, itu saya pertama kali menyampaikan bahwasannya terpidana saat ini adalah Fadel, itu akan masuk. Itu saya sampaikan dengan konsisten. Karena saya menganalisis, karena saya spesialisasi untuk kasus-kasus yang sifatnya anak gitu loh. Makanya saya sampaikan dan semua pun menyerang saya. Ya, dari pihak mungkin keluarga dan sebagainya, rekan dan sebagainya ya. Dan itu sah-sah saja. Karena kami kan dilindungi sebagai praktisi, kami dilindungi sebagai narasumber dari media. Dan itu sudah ada jelas undang-undang kebebasan persnya, gitu kan? Nah, tentunya saya melihat itu dari kacamata referensi hukum, Mas. Saya membela anak dari Nikita Mirzani secara proses hukum, secara analisis hukum, secara perkara hukum, gitu loh. Saya tidak membela personal dan itu berlaku kepada siapapun. Nah, kemudian itu seolah-olah menjadi saya ini pro dari Nikmir. Oh tidak, ya. Itu harus saya luruskan juga karena netizennya maha dahsyat ini kalau soal Nikmir. Menyangkut soal ancaman tuntutan 11 tahun dari jaksa, saya secara pribadi melihat jurisprudensi itu cukup sangat berat. Karena tuntutan primernya itu adalah pemerasan 368 dan seterusnya. Ya, betul. 368, 369 seterusnya kan itu pemerasan. Ya, ada unsur-unsurnya berbeda, unsur-unsur pidananya.
dijungtokan TPPU, predikat crime. Jadi TPPU ini bisa hilang kalau pemerasan primernya tidak terbukti. Itu bedanya, Mas. Ya, TPPU ini berbeda pembuktiannya. Ini makanya hati-hati pihak jaksa. Kalau saya perhatikan saya pernah sedikit melihat ya persidangannya Nikmir dari agenda jaksa gitu loh, menyampaikan pembuktian saksi-saksi. Saya cukup tercengang ketika dituntut Nikmir itu 11 tahun dan denda 2M kalau nggak salah, subsidiar kurungan 6 bulan bila mana tidak melaksanakan denda 2M itu tadi. Justru bagi saya sekali lagi pribadi nih ya, saya di tengah-tengah tentunya gitu kan, udah biasa saya dengan fans dan atau kontraknya Nikmir gitu ya. Tapi saya di tengah-tengah jujur secara pribadi setelah saya menganalisis referensi jurisprudensi saja dalam kasus pemerasan, tapi dijungtokan oleh TPPU, Mas, ini berat banget. Ya, ini pandangan pribadi saya menganalisis referensi hukum dalam kasus pasal yang disangkakan pemerasan. Perhatikan unsur pemerasan itu adalah ancaman. Adanya ancaman kekerasan. Adanya ancaman ketakutan, psikis, Mas. Pertanyaan saya, dari agenda pembuktian jaksa, apakah saksi korban, dalam hal ini dokter G ya, dokter RG ya, terkenal RG, itu betul-betul diperas, Mas? Kalau betul-betul diperas, ada nggak negosiasi? Kalau dia ada negosiasi, ini bukan pemerasan, Mas. Gitu ya. Tapi gini, Mas, pemerasan, saya bilang tadi, satu pasal yang sama, itu bisa berbeda analisis perkaranya. Gitu loh. Mas bilang, Bang dari 5 ke 4, itu kan nego, Bang. Stop, saya berhenti dulu nih. Tidak saya panjangin. Mas, orang kok diperas, saya minta 50 juta. Kalau enggak anak saudara saya bunuh. Wah, itu amit-amit ya, gitu kan, atau siapa gitu. Oh, saya adanya 30, saya adanya 40. Kalau 40 saya kasih ini. Mas, di dalam perkara jurisprudensi mengenai soal ini, ada terjadi loh, Mas. Jadi pemerasan itu dinegosiasi, Mas. Itu ada, Mas. Bapak, jangan Pak, itu anak saya. Saya ada nih Pak, mobil sama uang Pak. Ini saya, wah demi Tuhan dan sebagainya. Misalnya contohnya Mas, ini terjadi loh, Mas. Yang nilainya itu di bawah apa yang diminta oleh si pemeras ini. Itu pemerasan. Ada, Mas. Makanya saya bilang, satunya pasalnya sama, 368, 369 gitu ya. Tapi analisis perkaranya beda-beda. Ini harus dipahami oleh masyarakat gitu loh. Harus belajar lah maksud saya. Jangan langsung mengomentari, ini salah, ini benar, dukung, like or dislike lah. Ini saya pikir ini memang dasar netizen kita. Nah, pemerasan itu, apakah ada ancaman kekerasan? Apakah ada ancam psikis? Oke, untuk memberikan sesuatu kepada dirinya dengan melawan hukum. Ada nggak, Mas? Gitu loh. Jaksa tugasnya adalah, teorinya ada Gium, adalah salah. Maka dia wajib membuktikan dia tuh salah dengan memeras untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan ancaman kekerasan atau ancaman psikis agar bisa memberikan sesuatu yang bukan haknya dengan melawan hukum. Ada nggak itu? Bisa nggak dakwaan jaksa itu dia buktikan? Gitu loh. Kan gitu, Mas. Kita bicara ini ya, kita bicara praktik hukumnya loh, gitu loh. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, TPPU-nya hilang. Sekarang contoh, uang yang diserahkan oleh RG kepada pihak Nikmir itu disita oleh jaksa. 3M kalau nggak salah ya, karena udah ada pemakaian kan gitu. Disita oleh jaksa, lalu ternyata jaksa menuntut denda juga 2M karena TPPU-nya. Itu karena TPPU-nya, Mas. Gitu loh. Dan dengan subsidiar 6 bulan kurungan kalau dia tidak bayar denda. Ini sekali lagi saya ulangi, saya tidak melihat secara jelas, secara pendapat hukum saya, pasal yang dikenakan itu dapat dibuktikan dakwaan oleh jaksa, dia memang memeras. Ya, ini seharusnya perlu kita kaji dengan dalam untuk sebagai pengayaan perkara hukum ya, bagi calon advokat ataupun bagi advokat sebagai pengayaan hukum baru gitu loh. Apakah ini bisa jadi
jurisprudensi nanti ke depannya. Ini kan hati-hati Mas. Kita bernegosiasi, tahu-taunya kita disangkakannya diancam. Apakah ada tangan luar yang begitu dahsyat, ya oknum-oknum tangan luar yang akhirnya ikut campur dan itu terganggu usik kehidupannya, mungkin aktivitasnya dengan nikmir gitu misalkan, dengan dia mempublish gitu kan kepada apapun yang akhirnya ini bikin kita panas nih kan, terganggu dan sebagainya, akhirnya bagaimana dimainkan. Dan hati-hati Mas, ya saya perlu menyampaikan kepada masyarakat, ini terjadi kriminalisasi. Maksud saya bukan nikmirnya, tanda kutip ya. Ini saya mau sampaikan di sisi yang lain. Kriminalisasi itu terjadi Mas, dan itu fakta. Kami hadapin langsung. Ini harus saya sampaikan di masyarakat. Kriminalisasi itu adalah fakta. Seseorang yang tidak salah bisa menjadi salah. Karena kita tahu sistem hukum kita. Gitu loh. Oke, terakhir Bang. Nah, biar tidak terjadi kriminalisasi, menurut Abang majelis hukum akan melihatnya Niki akan diputus, ini bicara terkait Niki ya, diputus bisa di bawah 11 tahun atau bisa jadi di atas 11 tahun. Menurut Abang sebagai hukum yang sudah melihat atau melewat persidangan yang TPPU dan pemerasan ini, Niki gimana peluangnya? Saya berpandangan satu, bagi saya dalam pandangan pribadi sekali lagi, saya melihat tuntutan jaksa sangat berat. Bagi saya ya, sekali lagi bagi pribadi saya, 11 tahun itu sangat berat Mas. Ya. Dan tentunya tahapan sekarang kan kalau tidak salah kan pledoi kan sudah kan, tentunya replik duplik nanti kan. Setelah itu baru putusan majelis hakim 2 minggu lah. Ada musyawarah majelis hakim tentunya. Itu sudah peraturan peradilan ya, gitu loh, dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Maka saya sih melihat, karena pandangan pertama saya melihat dari konstruksi persidangan yang terjadi, ini saya melihatnya sangat berat. Ya, tuntutan jaksa yang dibuatnya 11 tahun itu bagi saya sangat luar biasa berat. Bahkan bisa saya naikkan level, itu berat banget. Gitu loh. Jadi saya melihat mudah-mudahan majelis hakim dapat betul-betul melakukan musyawarah majelis hakim itu dengan fair, ya, dengan kemanusiaan, ya, dengan betul-betul menjaga keadilan gitu terkait perkara ini sebagai pembelajaran bagi masyarakat. Tapi saya berharap majelis hakim dapat memutuskan dengan seadil-adilnya, ya, gitu. Apakah ini melihat di atas jaksa atau nanti apakah sama dengan jaksa, dan atau majelis hakim memberikan pandangan khusus, ya, tentunya adalah tugas kewajiban memutus perkara hukum itu, misalkan apa? Majelis hakim memutusnya betul-betul di bawah dari tuntutan jaksa. Secara jurisprudensi Mas, itu terjadi semua. Gitu loh. Ya, itu terjadi semua. Dengan satu pandangan hukum saya pribadi, saya melihat ini sangat berat. 11 tahun. Yang kedua, dengan apa yang tadi saya sampaikan, dari pandangan hukum saya, semoga majelis hakim itu dapat melihat pembuktian yang fair antara jaksa dan juga penasihat hukum nikmir. Ya, dan saya melihat kalau itu dilakukan, sepertinya putusan bisa di bawah tuntutan jaksa. Saya bisa melihat itu putusan hakim itu di bawah tuntutan jaksa. Karena sekali lagi ya, pembuktian dakwaan dari jaksa itu tidak sepenuhnya dapat membuktikan pasal primernya. Apakah bukti-bukti chat itu, dan itu tidak utuh loh. Nggak boleh itu. Itu harus dibuktikan material itu semua detail. Gitu loh. Ini bagi kami penasihat hukum, misalkan dalam hal kita beracara di pengadilan ya, gitu Mas ya, untuk klien kami misalkan gitu. Ini akan pasti kan saya akan, bahasa saya nih, akan saya bantai gitu loh. Saya akan bantai itu jaksa, bahasanya tanda kutip ya, maksudnya bahasa prokemnya lah. Maksudnya saya akan kontra sehabis-habisnya ketika memang jaksa agendanya bagian saksi, akan saya kupas habis-habisan. Karena saya pribadi tidak terlalu yakin
jaksa dapat membuktikan pasal pemerasannya. Karena gini Mas, tadi saya sampaikan, ketika pemerasan ini tidak dapat dibuktikan, TPP-nya hilang. Gitu loh. Dan sekali lagi, ya perlu saya sampaikan, bila mana nanti putusan majelis hakim seperti apa nantinya, berapa gitu ya, apakah nanti onslah, ya, apakah dia prosprak nanti, apakah dia diputus vonis bersalah gitu dengan ancaman dengan tuntutan pengadilan pidana penjara sekiannya, itu kembali ke majelis hakim ya Mas. Tapi sekali lagi, Nikbir memiliki hak hukum, dapat melakukan banding, ya, dan terakhir dia dapat melakukan kasasi bila mana memang ternyata tidak mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.